Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Robia, mahasiswa semester 1 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi pendidikan agama Islam kelas 1E. Saya di sini ingin mempresentasikan materi studi Islam Akidah yang dosen pengampunya Profesor Dr. Ahmad Alim MA. Di sini saya akan membahas 12 materi. Di slide selanjutnya ada 6 materi, kemudian 6 materi lagi, jadi ada 12 materi. Materi yang pertama berjudul Akidah dan Prinsip dalam Islam atau Syahadatain. Jadi akidah secara etimologi atau secara bahasa itu terbagi menjadi 3. Ada al-aqdu yang berarti ikatan. Yang kedua ada at-tawthiqu yang berarti mengokohkan, dan yang ketiga ada ar-rabtu bil quwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Jadi akidah secara bahasa itu memiliki 3 makna. Yang pertama ikatan, yang kedua mengokohkan, dan yang ketiga mengikat dengan kuat. Adapun akidah secara terminologi atau secara istilah yaitu keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, taat kepadanya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya definisi syahadat. Syahadat ini terbagi menjadi 2. Ada syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi SAW. Jadi syahadat kepada Allah itu lafaznya asyhadu alla ilaha illallah, yang berarti saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, syahadat kepada Nabi, lafaznya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berarti saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat pun mempunyai rukun. Rukunnya terbagi menjadi 2, yaitu ada rukun an-nafyu yang berarti meniadakan Tuhan-Tuhan palsu. Yang kedua ada al-itsbat yang berarti menetapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kata la ilaha itu an-nafyu, la ilaha tiada Tuhan itu berarti meniadakan Tuhan-Tuhan palsu. Illallah itu al-itsbat, yaitu menetapkan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Itu. Kemudian syarat syahadat ada 8 di sini. Yang pertama, yakin dengan makna syahadat. Yang kedua, menerima kandungan syahadat. Yang ketiga, tahu maksud makna dari syahadat. Yang keempat, patuh dengan makna syahadat. Yang kelima, tidak mendustakan syahadat baik secara lisan maupun secara hati. Yang keenam, ikhlas beramal kepada Allah. Yang ketujuh, cinta yang tulus terhadap syahadat. Yang kedelapan, mengingkari togut. Togut itu menyembah selain Allah. Jadi ia ingkar terhadap sesembahan selain Allah. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu Islam sebagai agama wahyu, bagian 1. Jadi Islam adalah agama wahyu yang bersumber langsung dari Allah pastinya, bukan hasil pemikiran manusia. Al-Quran sebagai kitab suci Islam terjaga keasliannya sehingga ajaran Islam bersifat autentik dan murni. Jadi Islam adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam memiliki basis akidah yang sangat jelas dan didukung oleh kitab suci Al-Quran yang terjaga keasliannya. Berbeda dengan agama lain, agama Islam memiliki satu Tuhan dan memiliki kitab Al-Quran yang langsung diturunkan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan agama yang lain, ada yang kitab agamanya dibuat oleh manusia. Nah, hal inilah yang membedakan Islam dengan agama budaya, di mana agama budaya lahir tanpa kitab suci atau kitab sucinya dinisbatkan kepada buatan manusia. Selanjutnya, makna Islam secara bahasa, masih di penjelasan Islam sebagai agama wahyu. Jadi secara bahasa Islam berasal dari kata aslama yuslimu yang bermakna salam. Adapun arti mendalamnya bisa diartikan dengan 3 arti lainnya. Yang pertama damai dan mendamaikan, yang kedua penyerahan diri, dan yang ketiga selamat dan menyelamatkan. Jadi secara bahasa Islam bermakna damai, penyerahan diri, dan juga keselamatan. Ini menunjukkan bahwa Islam hadir untuk menciptakan kedamaian dan kebaikan bagi manusia. Lanjut, Islam agama yang membawa maslahat.
Jadi seluruh ajaran Islam ditujukan untuk mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia. Ajaran Islam hadir bukan untuk mendatangkan kegaduhan atau kerusakan di tengah masyarakat. Jadi Islam itu hadir membawa maslahat bagi kehidupan manusia dan menghindari kerusakan di tengah kehidupan manusia. Sesuai dengan misinya, Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu rahmatan lil alamin yang sering kita dengar, membawa manfaat yang luas bagi seluruh ciptaannya. Jadi ajaran Islam itu membawa maslahat dan rahmat bagi seluruh alam. Ajarannya tidak bertujuan menyulitkan, tapi menjaga dan memuliakan kehidupan manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu keselarasan dengan fitrah manusia. Jadi ajaran Islam bersifat alami karena sangat sesuai dengan fitrah manusia dan maslahat hidup manusia. Kedudukan Islam sebagai agama wahyu memastikan bahwa setiap syariatnya tidak bertentangan dengan kebutuhan dasar dan kemanusiaan. Dengan kitab suci yang terjaga dan ajaran yang mendamaikan, Islam menjadi agama yang kokoh dan memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Jadi memang ajaran Islam itu sangat sejalan dengan fitrah manusia, sehingga syariatnya tidak bertentangan dengan kebutuhan dasar manusia, baik jasmani maupun rohaninya manusia. Lanjut ke materi selanjutnya, Islam sebagai agama wahyu, bagian kedua, totalitas berislam. Jadi seorang muslim yang membawa identitas Islam seharusnya memiliki pembawaan yang mendamaikan, seharusnya. Tidak suka membuat onar atau kegaduhan dan senantiasa mengorientasikan hidupnya pada rahmatan lil alamin. Puncak dari ketaatan ini adalah ketika seseorang mencapai tingkatan muhsin, di mana Islam, iman, dan ihsan terbaduk menjadi satu kesatuan utuh dalam perjalanan spiritual dan sosialnya untuk meraih ridho Allah. Bagi yang belum tahu ihsan, maksudnya seorang muslim ideal adalah yang menjalani Islam secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, hingga mencapai derajat ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu beribadah seolah-olah kita tuh melihat Allah. Jika kita tidak melihat Allah, kita menyadari bahwa Allah melihat kita. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Jadi seakan kita percaya bahwa Allah itu mengawasi kita di setiap apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Selanjutnya, karakteristik utama agama Islam. Yang pertama karakteristiknya ada 7. Yang pertama syumuliyah. Apa itu syumuliyah? Syumuliyah yaitu agama yang mencakup segala aspek kehidupan. Jadi dalam agama Islam, seluruh aspek kehidupan kita sudah diatur oleh agama melalui ajaran Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Yang kedua, sifat utama agama Islam adalah alamiah atau universal, yaitu agama yang berlaku sepanjang masa dan cocok bagi setiap bangsa. Yang ketiga ada ilahiyah, yaitu agama yang bersumber langsung dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, karena ada agama lain yang kitab sucinya buatan manusia, bukan buatan Tuhannya langsung. Ini adalah keistimewaan dari agama Islam, yaitu agama yang bersumber langsung dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik yang keempat ada insaniyah, yaitu ajaran Islam yang sejalan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Yang kelima ada waqi'iyah, yaitu agama yang bisa memberikan solusi bagi setiap masalah yang terjadi. Yang keenam ada wasatiyah, yaitu agama yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Wasatiyah ini maksudnya adalah agama yang seimbang antara kehidupan dunia maupun akhirat. Karena ada agama yang tidak membolehkan nikah atau makan daging sapi misalnya. Berarti ekstrim kehidupan dunianya. Ada juga yang ekstrim bagian lain, yaitu komunis yang tidak mau percaya Tuhan. Jadi Islam adalah agama yang paling wasatiyah atau seimbang antara aturan kehidupan dunia dan aturan kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, al-wuduh, yaitu agama yang jelas yang hanya menyembah kepada Tuhan, kepada satu Tuhan. Tuhan dalam Islam hanyalah satu, jadi jelas yang harus disembah dan ditaati, yaitu Allah yang tidak beranak atau berpasangan. Islam adalah agama yang al-jam'u bainas sabat wal muru'ah, yaitu agama yang memadukan antara konsisten dan fleksibel. Jadi Islam adalah agama yang memadukan antara konsisten dan fleksibel. Kesimpulannya, Islam memiliki karakteristik sebagai agama yang menyeluruh, universal, ilahiyah,
manusiawi, realistis, seimbang, dan jelas dalam tauhid. Lanjut ke materi keempat, yaitu perkara yang membatalkan keimanan. Yang pertama ada murtad dan penyebabnya. Murtad adalah tindakan keluar dari agama Islam yang secara otomatis membatalkan seluruh keimanan seseorang. Adapun 3 penyebab terjadinya murtad, yang pertama keyakinan atau i'tiqadi. Yaitu ketika ada keraguan dalam hati terhadap rukun iman atau kebenaran Islam. Hal tersebut dapat membatalkan keimanan kita. Yang kedua, secara ucapan atau qauli, yaitu melalui ucapan atau lisan seperti menghina simbol agama dan mengkafirkan sesama muslim meski hanya candaan. Hal tersebut juga dapat menjadi salah satu penyebab batalnya keimanan seseorang. Yang ketiga ada perbuatan secara perbuatan atau fi'li, yaitu pindah agama atau sujud kepada benda atau simbol selain Allah, sekali lagi meski hanya candaan. Masuk ke materi yang keempat, yaitu perkara yang membatalkan keimanan. Yang pertama ada murtad dan penyebabnya. Jadi murtad adalah tindakan keluar dari agama Islam yang secara otomatis membatalkan seluruh keimanan seseorang. Nah, murtad ini ada 3 penyebab terjadinya murtad. Yang pertama, secara keyakinan atau i'tiqadi, yaitu keraguan dalam hati terhadap rukun iman atau kebenaran Islam. Misalnya ada seorang muslim yang meragukan rukun iman. Misalnya di rukun iman yang kelima itu ada hari kiamat. Misalnya ia meragukan bahwasanya memang ada hari kiamat. Nah, ini salah satu bentuk murtad secara i'tiqadi karena ia meragukan salah satu rukun iman. Yang kedua ada secara ucapan atau qauli, yaitu melalui ucapan atau lisan seperti menghina simbol agama dan mengkafirkan sesama muslim meski hanya candaan. Yang ketiga, murtad secara fi'li, yaitu pindah agama atau sujud kepada benda atau simbol selain Allah. Sekali lagi meski hanya candaan itu termasuk bentuk murtad. Yang kedua, yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa yang paling besar. Jika seseorang berbuat syirik, maka batal seluruh amalnya dan Allah haramkan baginya surga. Adapun macam-macam syirik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada syirik akbar, yaitu menjadikan Tuhan selain Allah dalam ibadah, sujud, menyembelih kurban, atau bernazar kepada jin atau berhala. Yang kedua ada syirik asgor, yaitu seperti riya, beribadah karena ingin dipuji manusia, dan ujub, bangga diri terhadap amal soleh. Jadi melakukan ibadah hanya untuk dipuji manusia atau berbangga diri itu juga termasuk syirik asgor. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Yang ketiga ada fenomena modern, kayak percaya pada ramalan nasib, astrologi atau zodiak yang sekarang lagi terkenal di kalangan Gen Z. Ya, percaya pada zodiak, dimana kalau perilakunya Sagittarius itu gimana, nah itu kita tidak boleh percaya. Yang juga ada cek khodam melalui media sosial, jimat dan sihir adalah sarana menuju kesyirikan. Selanjutnya, yang dapat membatalkan keimanan seorang muslim juga mengaku nabi dan mengubah hukum Allah. Jadi pembatal akidah lainnya berkaitan dengan pengingkaran terhadap kerasulan dan syariat yang telah ditetapkan Allah. Yang pertama, mengaku sebagai nabi. Jadi karena memang sudah ditetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terakhir dalam agama Islam. Jadi orang yang mengaku nabi itu berarti ia telah batal keimanannya. Yang kedua, menghalalkan yang haram. Syariat yang Allah haramkan itu ia halalkan. Yang ketiga, mengharamkan yang halal. Ya, syariat Allah yang telah menghalalkan sesuatu ia haramkan. Nah, itu salah satu pembatal keimanan seseorang. Yang keempat ada pengingkaran terhadap kerasulan. Jadi bukan hanya mengaku sebagai nabi, tapi ingkar terhadap kerasulan. Ia tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi orang yang percaya pada nabi palsu itu juga termasuk mengingkari terhadap kerasulan. Selanjutnya, nah, bagaimana cara menjaga akidah di era modern sekarang?
Yang pertama ada waspada ghazwul fikri atau perang pemikiran. Jadi paham seperti ateisme, hati-hati, liberalisme ekstrim, dan komunisme dapat merusak keyakinan dasar bertuhan. Yang kedua, cara merawat iman itu sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai pembaru iman. Yang terakhir itu komitmen, terus menetapi dengan cara terus menepati janji tauhid kepada Allah yang sudah diikrarkan sejak alam ruh. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan di materi kelima, yaitu integrasi akidah dan dakwah. Jadi bukan integrasi akidah dan keimanan, tapi integrasi akidah dan dakwah. Makanya di sini saya ingin membahas definisi dakwah. Apa sih itu dakwah? Dakwah secara bahasa diambil dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak atau memanggil. Secara istilah, dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu da'iyan ilallah. Misi utama dakwah adalah minadz-dzulumati ilan nur, yaitu membawa masyarakat keluar dari kegelapan syirik dan maksiat menuju cahaya tauhid. Jadi dakwah juga warisan Nabi. Jadi dakwah ini bukan sekadar profesi biasa, tapi ini adalah warisan para nabi yang diserahkan kepada kita semua, bukan hanya pada kalangan ulama dan kiai, tetapi juga setiap masing-masing dari kita wajib untuk berdakwah, yaitu mengajak manusia ke jalan yang benar. Selanjutnya, keutamaan dan kemuliaan menjadi da'i. Yang pertama, pahala melampaui kemewahan dunia. Maksudnya, mendapatkan satu orang yang mendapat hidayah lewat kita, itu jauh lebih berharga daripada memiliki Ferrari, Mercy, atau unta merah yang dijelaskan dalam hadis. Yang kedua, sistem investasi pahala. Jadi, seorang da'i akan terus mendapat kiriman pahala jariah dari setiap orang yang mengikuti petunjuknya tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi, ketika kita berdakwah dan ada orang yang mendapat hidayah lewat dakwah kita, maka selama ia berbuat baik, pahalanya pun mengalir ke kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang ketiga, prinsip sampaikan walau satu ayat. Jadi, tidak perlu nunggu jadi ustadz besar, punya ilmu satu ayat, itu kita wajib menyampaikan kepada yang belum mengetahui. Jadi dakwah bukan profesi ustadz, tetapi itu adalah kewajiban masing-masing muslim. Menjadi dai memiliki keutamaan besar karena pahala dakwah terus mengalir selama ajaran itu diamalkan. Itu adalah keutamaan dan kemuliaan menjadi seorang dai. Nah, adapun karakter dakwah rahmatan lil alamin, yang pertama, dakwah yang merangkul bukan memukul. Jadi dakwah itu mengajak bukan mengejek, menenangkan dan bukan menakuti. Yang kedua, benteng penolak bala. Maksudnya, negeri akan aman dari azab selama masih ada orang yang berdakwah atau muslihun. Yang ketiga, rahmat untuk semesta. Jadi pengaruh baik berdakwah itu mencakup kepada manusia. Dan bukan hanya manusia, tetapi jin, hewan, hingga lingkungan juga mendapat pengaruh baik dari berdakwah. Jadi dakwah harus dilakukan dengan kelembutan, kasih sayang, dan mengajak bukan memaksa atau mencela. Selanjutnya, seperti yang tadi saya jelaskan, setiap muslim adalah dai. Jadi dakwah itu kewajiban setiap individu muslim, bukan hanya urusan ustadz ataupun kiai. Seperti guru, pedagang, hingga tukang sapu pun itu harus jadi dakwah lewat kejujuran dan akhlak profesinya. Jadi dakwah di sini bukan hanya berdiri di atas mimbar dan berceramah, tetapi juga di profesi apapun kita harus menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mengajak kepada kebenaran. Seperti guru, pedagang, itu bisa juga berdakwah lewat kejujuran dan akhlak profesinya. Yang ketiga, syarat umat terbaik. Jadi kita jadi khairu ummah hanya jika aktif menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, salah satunya dengan berdakwah. Materi selanjutnya, etika dan dakwah dan tantangan dakwah digital. Yang pertama, menjaga kemurnian niat. Jadi berdakwah bukan hanya demi followers, popularitas ataupun keuntungan duniawi, tapi memang murni niat ingin mengajak orang kepada jalan yang benar. Karena di zaman sekarang banyak sekali ustadz yang berceramah di sosial media hanya ingin mendapatkan
popularitas dan sensasi. Nauzubillah. Yang kedua, dalam berdakwah gunakanlah bahasa yang santun. Berdakwah itu harus lembut atau qaulan layyinan, memudahkan orang dan memberi kabar baik. Jadi bukan menakut-nakuti. Yang ketiga, dakwah milenial itu seperti apa? Berhenti sekadar selfie atau pamer, tapi manfaatkan media sosial sebagai sarana mencerahkan umat. Masuk ke materi yang ke-6 dan 7, yaitu Izzatul Islam wal Mu'minin. Apa itu Izzatul Islam wal Mu'minin? Izzah berarti kemuliaan, kejayaan, dan keluhuran diri. Ini adalah lawan kata dari kehinaan. Jadi setiap muslim dianggap memiliki izzah ketika dalam dirinya terdapat budi pekerti dan harga diri. Jadi izzah bukanlah jabatan, karena itu kemuliaan bukan pada mobil mewah atau pengawalan, tapi pada nilai luhur dalam diri. Orang jujur pasti punya izzah, sedangkan pembohong akan kehilangan harga dirinya saat tertangkap, dan dia pasti dalam kehinaan. Kemudian, akhlak sebagai standar kejayaan. Jadi yang pertama, akhlak itu adalah fondasi peradaban. Jadi kejayaan bangsa ditentukan oleh moralnya. Jika akhlaknya hilang, maka hancurlah peradaban bangsa tersebut. Yang kedua, akar keruntuhan. Hilangnya akhlak atau krisisnya akhlak dan kehancuran negara bukan cuma soal ekonomi, tapi berakar dari ketidakjujuran dan korupsi. Yang ketiga, misi perbaikan. Nabi diutus untuk membenahi moral. Meskipun pintar berdagang, masyarakat disebut jahiliyah karena rusaknya akal. Jadi seseorang dibilang jahiliyah itu bukan dilihat dari seberapa bodoh otaknya, tapi dilihat dari seberapa rusak akhlaknya. Kemudian, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad karena memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat Nabi sebelumnya. Yang pertama, memiliki wibawa luar biasa. Yang kedua, bumi adalah masjid, yaitu tempat sujud dimanapun. Yang ketiga, harta rampasan perang dihalalkan. Yang keempat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW nanti ketika di akhirat. Dan yang terakhir, dakwah tanpa batas. Kemudian, ketika kita ingin mendapatkan izzah, ada beberapa faktor pendatang yang mendatangkan izzah. Yang pertama, ketauhidan. Jadi seseorang yang memiliki tauhid yang kuat, itu dia dapat mendatangkan kemuliaan atau izzah bagi dirinya. Maka dirinya akan dianggap izzah atau akan dianggap mulia. Yang kedua, loyalitas yang diarahkan kepada Allah, Rasul, dan sesama mukmin. Yang ketiga, menganggap izzah adalah karunia Allah. Yang keempat, izzah ada pada amal soleh, maka untuk mendapatkan izzah beramal solehlah. Seseorang dikatakan mulia, dikatakan memiliki izzah atau kemuliaan ketika ia beramal soleh. Yang kelima, berjuang untuk agama. Yang keenam, mengikuti jejak Nabi. Salah satu cara mendatangkan izzah. Kemudian yang ketujuh, faktor pendatang izzah yaitu memiliki keinginan mengikuti kemajuan saintek. Yang kedelapan, izzah ada pada dakwah atau ajakan ke jalan yang lurus. Yang kesembilan, izzah ada pada doa, maka perbanyaklah berdoa. Yang kesepuluh, izzah ada pada diri yang sabar. Kemudian masuk ke materi 8, yaitu wasatiyah dalam akidah. Apa sih hakikat Islam wasatiyah ini? Islam wasatiyah adalah agama pertengahan. Ummatan wasato, yaitu jalan yang adil, terbaik, dan lurus di antara dua kutub ekstrim. Nanti dua kutub ekstrimnya akan dijelaskan di bawah. Islam wasatiyah berarti bersikap tengah dan seimbang dalam beragama. Yang dimaksud dua kutub ekstrim adalah yang pertama, tidak bersikap ifrat atau ekstrim, yaitu berlebihan sampai mengada-ngadakan hal baru dalam agama. Yang kedua, juga tidak bersikap tafrid, yaitu meremehkan atau mengurangi ajaran agama yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, keseimbangan dalam sendi kehidupan.
Jadi dikatakan Islam wasato, jadi seseorang muslim yang mengamalkan wasatiyah itu dituntut untuk menyeimbangkan beberapa aspek penting dalam kehidupannya. Yang pertama, ia harus menyeimbangkan antara ilmu dan amal. Kenapa? Karena ilmu tanpa amal adalah bencana, sedangkan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Jadi keduanya harus berjalan beriringan secara proporsional. Yang kedua yang harus diseimbangkan adalah antara dunia dan akhirat. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Jadi kita wajib berikhtiar di dunia untuk bekal di akhirat. Yang terakhir, ia harus menyeimbangkan antara khauf dan roja. Jadi hidup harus beriringan dengan rasa takut akan azab Allah, tapi juga harus diseimbangkan dengan rasa harap akan ampunannya agar tidak putus asa. Selanjutnya, wasatiyah dalam bernegara dan sosial. Seorang muslim yang wasati tidak mempertentangkan antara iman dan nasionalisme. Jadi mencintai dan menjaga kedaulatan negara adalah bagian dari menjaga agama juga. Yang kedua, ketaatan pada pemimpin atau ulil amri adalah salah satu cara menjaga stabilitas dan kerukunan. Selama kita masih diizinkan sholat dan menjalankan syariat, maka wajib menjaga kedamaian dan tidak memicu perpecahan dalam negara kita. Yang terakhir, wasatiyah dalam bernegara berarti berkontribusi membangun bangsa melalui ikhtiar maksimal, bukan sekadar pasrah pada takdir tanpa usaha. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu aliran mazhab akidah. Hakikat ahli sunnah wal jamaah. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi istilah ahli sunnah wal jamaah maksudnya, ahli sunnah itu berarti orang yang teguh menjalani kehidupan sesuai sunnah Nabi, sesuai kebiasaan Nabi. Ya, wal jamaah berarti orang yang menjaga persatuan dan mengikuti kesepakatan para sahabat Nabi. Prinsip utama ahli sunnah wal jamaah itu menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai rujukan tertinggi di atas logika atau perasaan. Kemudian ahli sunnah wal jamaah juga dibagi menjadi 3 golongan menurut rumusan Imam As-Safarini Al-Hanbali. Yang pertama Al-Athariyah adalah mazhab akidah yang dirumuskan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan biasanya digunakan oleh masyarakat Arab Saudi. Yang kedua Al-Asy'ariyah, golongan ahli sunnah wal jamaah Al-Asy'ariyah adalah mazhab akidah yang dirumuskan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan banyak digunakan di Indonesia serta wilayah Asia Tenggara. Yang terakhir ada mazhab Al-Maturidiyah, adalah mazhab akidah yang dirumuskan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan biasanya digunakan di wilayah Turki dan Asia Tenggara. Kemudian ada beberapa aliran ekstrim dalam akidah Islam yang harus dihindari. Yang pertama ada Syiah. Syiah adalah golongan yang berlebihan mencintai Sayyidina Ali dan keluarga Nabi, namun sampai mencela bahkan mengkafirkan sahabat Nabi lainnya. Jadi ia berlebihan mencintai Sayyidina Ali, tapi membenci Khulafaur Rasyidin lainnya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok ekstrim yang mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan akidah mereka, bahkan mereka menghalalkan darah orang yang tidak sependapat dengan mereka, maksudnya boleh dibunuh. Yang ketiga ada Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah golongan yang terlalu mendewakan akal di atas dalil. Jadi jika ada dalil Al-Quran atau hadis yang tidak masuk akal menurut mereka, itu maka ditolak atau dipelintir maknanya. Yang keempat ada Murji'ah. Murji'ah adalah kelompok yang menganggap dosa atau maksiat itu tidak memengaruhi iman. Jadi menurut mereka yang penting seseorang tetap beriman kepada Allah. Nah, kelompok ini mereka menganggap bahwa selagi beriman kepada Allah maka ia dianggap masih beragama Islam dan sekalipun ia melakukan maksiat. Yang kelima ada Najariyah. Najariyah adalah kelompok yang mencoba mengambil jalan tengah yang keliru antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah dalam hal sifat-sifat Allah. Yang keenam ada Jabariyah, yaitu kelompok yang merasa manusia hanyalah robot atau wayang yang tidak punya pilihan. Semuanya itu dianggap takdir termasuk maksiat.
Yang terakhir ada mutasyabbihah. Nah, ini mutasyabbihah adalah kelompok sangat ekstrim. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Allah itu berjasad dan menyamakannya dengan makhluk Allah. Kemudian lanjut ke materi 10, yaitu bahaya liberalisasi akidah, ibadah, dan syariah. Kita bahas dari asal-usul liberalisme. Liberalisme merupakan sikap mental yang menjunjung tinggi kebebasan individu secara mutlak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam beragama. Liberalisme berawal dari sejarah Barat sebagai gerakan pembebasan diri dari dominisasi gereja yang dianggap menghambat kemajuan sains dan pemikiran. Jadi dalam pandangan liberal, akal manusia itu dijadikan satu-satunya instrumen penentu kebenaran dan menggeser peran iman dan wahyu yang sebelumnya menjadi pembimbing utama. Jadi bagi mereka akal adalah pembimbingnya, bukan Tuhan. Kemudian fenomena liberalisasi Islam di Indonesia. Masuknya pemikiran Barat melalui sarjana-sarjana yang mengadopsi metode hermeneutika untuk menafsirkan ulang ajaran Islam di institusi pendidikan. Nah, di Indonesia juga muncul JIL atau Jaringan Islam Liberal yang memanfaatkan media massa dan diskusi akademik untuk menyebarkan paham kebebasan beragama tanpa batas. Penggunaan istilah Islam moderat sebagai sarana untuk memasukkan gagasan yang bertolak belakang dengan prinsip akidah. Dan mereka juga berupaya sistematis untuk meragukan kebenaran teks Al-Quran dan hadis dengan dalih menyesuaikan teks tersebut dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, bahaya liberalisme dan sikap seorang muslim. Bahaya pemikiran liberal yang menekankan kebebasan tanpa batas dapat membuat seseorang mengabaikan aturan agama, bahkan berujung pada penolakan terhadap Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati terhadap pemikiran liberal. Yang kedua, sikap kritis seorang mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bersikap kritis terhadap tokoh-tokoh liberal di media sosial dan tidak mudah menerima narasi kebebasan tanpa dasar ajaran Islam. Yang terakhir, pentingnya edukasi akidah. Akidah Islam yang benar itu menjadi pegangan utama untuk melindungi diri dari pemikiran yang menyimpang, fikroh mudillah. Kemudian, materi 11 ada mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan konsekuensi dari syahadat pada syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menuntut ketaatan dan pengamalan ajaran beliau. Jadi setelah kita menaati Allah, yang kedua kita harus mengikuti dan meneladani Rasulullah. Keteladanan tidak cukup dengan pengakuan lisan atau keyakinan hati, tetapi harus diwujudkan dalam amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Nabi atau kebiasaan Nabi. Ketaatan kepada Rasulullah bersifat mutlak karena risalah yang beliau bawa adalah wahyu dari Allah, sehingga iman tidak sempurna tanpa mengikuti sunnah beliau. Kemudian pilar utama keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Yang pertama, membenarkan seluruh ajaran dan kabar yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menjauhi seluruh larangan Nabi, baik yang berkaitan dengan adab maupun prinsip agama. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah tanpa menambah atau mengurangi ajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, dan seluruh manusia. Kemudian, ada dampak kalau kita menyelisihi sunnah dan fitrah. Misalnya, jika kita menyelisihi perintah dan melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akibatnya dapat menimbulkan fitrah besar dan azab yang pedih bagi individu maupun masyarakat. Yang kedua, jika melanggar sunnah dan fitrah manusia, berakibat akan menyebabkan kerusakan tatanan sosial, rumah tangga, serta munculnya berbagai penyakit. Kemudian, yang ketiga, jika larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diabaikan, maka akan berakibat hilangnya kemaslahatan manusia dan penyimpangan dari fitrah yang telah Allah tetapkan. Yang terakhir, merusak akidah dan pembatalan makna syahadat. Selanjutnya, penerapan keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, caranya
meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, akhlak maupun muamalah berhubungan dengan manusia, itu kita dianjurkan mengikuti kebiasaan Nabi. Yang kedua, mencontoh semangat para sahabat dalam mengikuti kebiasaan dan teladan Rasulullah. Yang ketiga, mempelajari sirah nabawiyah dan asyama'il untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi kita dianjurkan untuk mempelajari sirah nabawiyah dan asyama'il agar kecintaan kita kepada Nabi itu tumbuh. Yang keempat, menghadiri majelis ilmu dan mengkaji sumber-sumber autentik sebagai wujud pengamalan syahadat. Kemudian, materi yang terakhir yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Apa sih hakikat iman kepada hari kiamat itu? Jadi iman kepada hari kiamat merupakan kewajiban setiap muslim karena termasuk bagian dari rukun iman dan perkara alam gaib yang harus diyakini tanpa keraguan. Nah, diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir itu menjadi tanda bahwa jarak antara masa kenabian dan hari kiamat sudah sangat dekat sebagaimana diibaratkan dua jari yang berdampingan dalam hadis Nabi. Seorang muslim diperintahkan untuk lebih fokus mempersiapkan amal soleh daripada mempertanyakan waktu terjadinya kiamat, karena kiamat adalah awal perjalanan akhirat yang panjang dan berat. Jadi daripada bertanya sesuatu yang memang kita tidak ketahui kapan hari kiamat itu terjadi, lebih baik kita mempersiapkan amal soleh agar ketika hari kiamat itu terjadi kita sudah dalam keadaan siap. Hari kiamat baru akan terjadi ketika kondisi manusia berada pada titik terburuk, yaitu saat nama Allah tidak lagi disebut dan manusia kembali pada perilaku jahiliyah. Peristiwa kebangkitan dan padang mahsyar. Nah, ini ada prosesnya. Yang pertama, kiamat diawali dengan tiupan sangkakala yang mematikan seluruh makhluk, lalu tiupan kedua yang membangkitkan manusia. Kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar tanpa pakaian dan alas kaki di atas bumi yang putih dan bersih. Kemudian matahari itu didekatkan ke kepala dengan jarak 1 mil sehingga manusia tenggelam dalam keringat sesuai amalnya. Jadi semakin banyak amalnya maka ia tidak akan tenggelam. Semakin sedikit amalnya, maka ia semakin tenggelam. Yang terakhir, ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah, termasuk pemuda yang taat beribadah. Adapun proses hisab, mizan, dan syafaat. Nabi Muhammad SAW memperoleh syafaatul uzma, yaitu hak istimewa untuk memohon kepada Allah agar proses hisab seluruh manusia segera dimulai. Yang kedua, seluruh amal perbuatan manusia, sekecil apapun, itu akan diperlihatkan dan ditimbang di atas mizan dengan keadilan yang sempurna, tanpa kezaliman sedikit pun. Nah, kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki kedudukan yang sangat besar karena dapat memberatkan timbangan kebaikan dan menjadi sebab dihapuskannya dosa. Kemudian, sebanyak 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki tauhid murni dan tawakal sempurna akan masuk surga tanpa melalui hisab dan azab. Adapun kehidupan akhirat, yaitu manusia melewati jembatan sirat menuju tempat akhir sesuai keputusan Allah. Kehidupan akhirat itu bersifat kekal, tidak ada lagi kematian. Kenikmatan dunia itu sementara, sedangkan surga itu abadi. Dan penyesalan datang saat kematian, baik karena kurang amal maupun terlambat bertobat. Dan terima kasih. Demikianlah pemaparan materi studi Islam tentang akidah yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman dan memperkuat keimanan kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.